طيب نبدأ دروسنا في هذا الصباح الباكر حول الدرس الثاني الضيف. Ya, pelajaran kedua judulnya adalah dhaif. Dhaif artinya tamu. Ya, tamu. Jamak dari dhaif adalah duyuf. Duyuf. Dhaifun, dhaifani, duyuf. Artinya tamu. Baik, di sini berupa hiwar. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, hal abuka mawjud, hal artinya apakah, abuk, abuk ayahmu, bapakmu, ya, mawjud ada, ya, apakah ayahmu ada. Eh, ada nggak ayah kamu, ya, gampangnya, mudahnya. Naam, iya, huwa mawjud, ada, iya ada, ya, dia ada, huwa dia, mawjud ada. Tafaddal udkhul. Tafaddal silahkan, udkhul masuk. Ya, silahkan masuk. Ya. Marhaban terima kasih. Ya, marhaban ahlan wa sahlan ya artinya iya gitu. Syukran jazilan terima kasih banyak ya. Abi la yazal yusalli. Ayahku la yazal artinya masih, yusalli salat. Ayahku masih salat. Ya. Abi la yazal yusalli intazir lahzah. Tunggu sebentar. Intazir artinya tunggulah, lahzatan sebentar. Ya, lahzah. Kalau mau bilang sebentar bahasa Arabnya gimana? Lahzah ya akhi. Sebentar akhi. لحظة. Ya, lahzah. Ahsan. Hmm. Tayyib. Baik, oke ya. Tayyib itu artinya oke. Ya. Ana muntaziruh. Saya tunggu. Saya tung saya tunggu. Ana muntaziruh, saya tunggu dia ya. Itu haknya itu dia. Masmuk ya walad. Siapa namamu ya walad? Wahai seorang anak. Enaknya gini ya kalau kita bilangnya. Siapa namamu nak? Ya, nak. Kita panggil anak kecil nak ya. Ismi Ali, namaku Ali. Wa masmukumul karim, dan siapa nama Anda? Ya. Jadi di sini kita lihat ada perbedaan dalam melempar sebuah pertanyaan ya. Seorang anak ketika bertanya kepada seorang yang lebih tua, seorang yang lebih dihormati, dia menggunakan diksi kata ismukumul karim ya. Jadi untuk menunjukkan sebuah penghormatan, menunjukkan kesopanan ya, kesopanan dia ya. Wa masmukumul karim, makanya dibilang masmukumul karim, siapa nama Anda ya. Siapa nama Anda, kok bahasa Jawanya siapa nama sampean ya. Nah, kalau bahasa apa lagi? Jenengan ya. Siapa siapa nama jenengan? Oh, bahasa Sunda apa ya? Kalau dalam bahasa kita campur pakai bahasa Arab, siapa nama antum biasa gitu ya. Mas mukumul karim. Nah, kalau seseorang yang di atas ya, di atas kita ya secara derajat ya, secara dari segi umur, dari segi ilmunya ya, dia orang yang dihormati dan dia memanggil kita yang di bawahnya, itu panggilnya biasa, kamu tanya menggunakan diksi kata biasa aja, masmuk ya, biasa masmuk, masmuk ya walad ya. Nah, kalau dari bawah ke atas ya, dari kita bertanya kepada seorang yang lebih tua, kita bilangnya masmukumul karim ya, untuk menanyakan nama. Ismi Abdul Rauf, namaku Abdul Rauf, min aina ji'tum. Ya, dari mana Anda datang? Dari mana Anda datang? Anda datang dari mana gitu enaknya. Jitu min kharijil Madinah. Aku datang dari luar kota. Kharij, luar, al-Madinah, kota. Ya, aku datang dari luar kota. Bimaza, dengan apa? Jitum, Anda datang ila hazal makan, ke tempat ini ya. Haza artinya ini, al makan artinya tempat. Ya, kalau diartikan satu-satu, ke ini tempat ya. Tapi dalam penerjemahannya kita terjemahkan kata tempat dulu baru kata ini. Ke tempat ini ya. Dengan apa Anda datang ke tempat ini? Jitu, aku datang bis sayyarah ya, dengan menggunakan mobil ya. Sayyarah. Sayyarah itu
bahasa Arab ya. Bahasa Arab artinya mobil ya, sekarang digunakannya. Tapi orang Arab zaman dahulu menggunakan kata sayyarah sebelum adanya teknologi ya, mobil. Mereka mengungkapkan kata sayyarah itu untuk orang yang sedang berpergian ya di perjalanan. Ya baik itu menggunakan unta, menggunakan kuda, dia pergi perjalanan kita bilangnya sayyarah ya. Tapi sekarang ya karena ada pergeseran makna, taghayyur lugawi ya, maka sekarang kata mobil itu diungkapkan atau diungkapkan dengan kata sayyarah ya untuk mobil. Nah, dan kita ketika ingin menyebut orang yang sedang berpergian, kita nggak menggunakan kata sayyarah lagi karena sudah tidak berlaku ya dalam bahasa Arab ya. Nah, itu kita bisa pelajari dalam ilmu usulul kalimah, ilmu yang namanya ilmu etimologi, mempelajari asal usul sebuah kata. Oke, itu tambahan aja. Kemudian aina sayyaratukumul an? Di mana mobil Anda sekarang? Ya. Jadi mengartikan domir antum di sini ya. Karena orang yang kita ajak lawan bicara ini hanya satu ya, hanya satu, tunggal. Jadi kita dalam menerjemahkannya menggunakan diksi kata Anda ya, menggunakan kata ganti Anda ya, bukan kalian ya. Dan itu salah kalau kita menggunakan diksi kata kalian dalam penerjemahan antum ya, karena orangnya satu. Nah, untuk menunjukkan sebuah penghormatan, kita menggunakan kata ganti anda ya, antum kalau dalam bahasa Arabnya. Terus lanjut taraktuha fis syari'. Ya, eh, aku tinggalkan mobil itu di jalan. Aku tinggalin mobilnya di jalan di janibil mat'am, samping restoran. Janib artinya di samping. Bi janib artinya di samping. Ada baknya ya. Al mat'am artinya restoran. Mat'am jamaknya itu adalah mat'am. Mat'amani mata'im artinya restoran. Man yahrusuha hunak, ya. Siapa yang menjaga mobil itu di sana? Ya, man artinya siapa? Yahrusu menjaga, hak mobil, hunaka di sana, ya. Ada yang jagain mobil enggak? Nah, enaknya gitu terjemahan bebasnya ya. Kan ada banyak ya apa namanya? Metode penerjemahannya, ada penerjemahan setia, ada penerjemahan bebas ya. Penerjemahan setia itu ya dia setia dengan kata yang ia terjemahkan, dia nggak bakal menerjemahkan dengan bebas, dia menerjemahkan sesuai urutannya, dia menerjemahkan ya sesuai kata yang ada ya apa adanya ya, namun itu belum bisa dipahami. Tapi kalau metode penerjemahan secara bebas, dia bakal otak-atik itu sehingga nanti hasil terjemahannya itu lebih mudah difahami dibanding penerjemahan setia ya. Nah, seperti itu. Kayak misalkan banyak sekali ungkapan-ungkapan Arab ya, amsal peribahasa Arab yang mana kita nggak bisa terjemahkan secara terjemah setia, tapi kita harus menerjemahkan secara bebas ya, karena itu merupakan ungkapan, nggak bisa kita terjemahkan kata per kata ya. Misalkan contohnya apa, di sini ada yang tahu contoh peribahasanya ya. Ya lanjut lagi ya, tadi sampai mana? Sampai peribahasa ya. Di sini agak berisik ya, maaf. Oh ya, sampai peribahasa jadi kita nggak bisa menerjemahkan secara metode setia, tapi menggunakan metode penerjemahan bebas ya. Seperti dalam peribahasa orang Arab, apa bahasa Arabnya, misalkan nasi sudah menjadi bubur ya. Nasi sudah menjadi bubur. Ada yang tahu nggak? Nasi sudah menjadi bubur. Ada yang tahu? Ya.
Ayo, harus. Ya, kalau kita terjemahkan secara ini ya. Kalau ini dalam bahasa Indonesia, kalau kita penerjemahkan ke Arab, ya, nasi sudah menjadi bubur. Hmm. Terus apa? Al-Jajar Matbuk bukan, Bi? Hmm? Al-Jajar Matbuk bukan. Kalau di Google Translate begitu. Bukan ya. Jadi banyak juga peribahasa-peribahasa yang mana kita juga apa yang namanya mungkin harus mengetahui cerita di balik peribahasa tersebut. Ya, kalau dalam bahasa Arab yang saya ingat itu em, kalau di dalam peribahasa kita bilangnya gini, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Kalau dalam bahasa Arab ya, ada istilahnya peribahasanya tuh qabla rimah tumlaul kanain, ya. Jadi sebelum memanah siapin anak panah dulu, ya. Tentu di balik itu ada peristiwa dulu ya, karena memang kondisi di Indonesia ya bilangnya sedia payung sebelum hujan karena memang Indonesia negara yang sering turun hujan. Nah, namun di Arab jarang turun hujan, makanya gak ada istilah seperti ini. Nah, di Arab adanya apa? Dulu perang, ya, perang, makanya peribahasanya lebih keras ya. Sebelum memanah sediakan dulu anak panahnya dulu ya, sediakan anak panah dulu. Kayak gitu ya. Baik, nah, itu kita nggak bisa terjemahkan secara apa namanya, secara setia ya. Qobla rima sebelum mana apa namanya sediakan anak panah. Ini maksudnya apa? Kita harus tahu terjemahan dalam bahasa Indonesianya ya. Oh, ternyata peribahasa ini sepadan dia dengan peribahasa Indonesia yaitu sedia payung sebelum hujan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan banyak lagi ya kata-kata bahasa Arab yang kita nggak bisa terjemahkan secara setia. Banyak, banyak sekali. Baik. Dan ini banyaknya di dalam proses kinayah ya. Lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Nah, siapa yang menjaga mobil di sana? Ya, rusuhas sa'iq ya. Dijaga oleh supir ya, Pak Supir. Pak Supir pelan-pelan ya kan. Dijaga oleh Pak Supir ya. Nah, di sini juga saya pengen tambahkan metode penerjemahan cara metode penerjemahan dengan benar yaitu ketika kita menemukan susunan pola seperti ini nih. Ya, yang mana bentuknya dalam bahasa Arab sebenarnya aktif ya. Aktif dia ya rusuhas ya. Namun dalam proses penerjemahan kita menerjemahkan secara pasif ya di sini tuh. Jadi mobilnya dijaga bentuk pasif dalam penerjemahan oleh Pak Supir. Namun ketika kita menerjemahkan secara aktif, itu hasil terjemahannya tidak enak ya didengar. Ya harus saik menjaganya mobil itu Pak Sopir. Nah, itu kan kurang bisa difahami ya. Jadi diterjemahkan secara pasif, nah, meskipun nanti bentuk pola kata dalam bahasa Arabnya itu adalah aktif. Antum tashrabun al-qahwa awi syai. Anda mau minum qahwa, kopi atau teh? La, la. Ya. Enggak, ya. Tidak, tidak. Ya. Nah, ini menunjukkan apa namanya taukid ya, untuk menunjukkan penegasan ya bahwa dia emang nggak mau minum kopi dan nggak mau minum teh. Ya. La, enggak. La tushghil nafsak, jangan repot-repot ya. Nah, ini terjemah bebas. Kalau terjemah setianya, la tushghil, jangan merepotkan nafsak dirimu. Ya, kalau kita enaknya gimana? Jangan repot-repot ya. A'tini kuban minal ma'i law samaht. Ya, berikan aku segelas air. Kuban segelas minal ma air, segelas air. Lau samaht, jika Anda ya atau jika kamu berkenan kalau mau gitu kan. Berikan aku segelas air, lau samaht. Ya, ini sering dipakai kata lau samahta ya untuk kita pengen apa namanya meminta sebuah permintaan ya. Kita misalkan pengen sesuatu ya kita bilangnya lau samaht. Lau samaht. Hal yujad al-qahwa lau samaht urid an ashtari
mirwahah misalkan ya. Lau samahat ya. Li'anni ghalabanil atash ya, li'anni karena saya ghalabanil atash merasa haus ya. Ghalaba asal katanya itu adalah mengalahkan. Mengalahkan ya. Ghalabani mengalahkan saya al atash rasa haus. Jadi rasa haus mengalahkanku. Saya dikalahkan oleh rasa haus. Nah, maksudnya apa? Ini kalau pakai metode penerjemahan setia. Tapi kalau pakai metode bebas, ya, bilang aja saya merasa haus. Itu beres ya, lebih mudah difahami. Oke. Atuhibbu an tashrabal ma'al musallaj? Ya, apakah Anda suka minum air dingin? Apakah Anda suka minum air dingin? Al-musallaj artinya dingin. Al-ma' al-musallaj air dingin. La, tidak. Syukran kasiran. Terima kasih. Ana la asyabu saj. Saya tidak minum air dingin. Limaza? Kenapa? Mana'ani tabibu anhu. Ya, saya dilarang oleh dokter. Yakfini ma'un mula. Ya, cukup air hangat saja. Ma'un mula. Cukup air hangat saja. Ha huwa abi qad intaha ila minas salah. Nah, ha itu artinya nah. Nah, huwa abi itu ayahku qad intaha sudah beres minas shalah as-salat. Sudah beres salat. Baik, ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan secara arti atau ada yang mau tanya? Dan jangan malu-malu, siapa namanya, banyak yang hadir. Artinya Ewis Maharani, Fai Hahanan, Fitri, Mustafa, Nuraina. Ayo silakan tanya. Ustadz boleh tanya Ustadz. Tafadhol, silahkan tafadholi. Ini kenalin Ustadz, saya Ais Maharani. Gini Ustadz, itu kan lahzo itu artinya sebentar ya Ustadz. Nah, perbedaan lahzo sama suwaya itu apa Ustadz? Perbedaan lahzah sama syuaya ya. Kalau syuaya ini amiyah ya. Ini Maharani yang tinggal di Saudi ya, kalau nggak salah. Bukan Ustadz. Ya syuaya itu artinya sama sebentar lah, tapi dia bahasa amiyah ya. Setahu saya bahasa amiyah Saudi. Syuaya, syuai itu bahasa dialek ya, dialek bukan bahasa baku, bahasa Arab baku, fusha ya. Bisa digunakan dalam percakapan ya dengan orang Arab langsung ya, kalau pengen amiyah itu ya. Tapi memang kita pelajari fusha dulu, jadi sehingga kita bisa tahu perbedaannya. Oh ini fusha, oh ini amiyah. Karena memang di beberapa tempat ya memang amiyah digunakan, dan beberapa tempat juga fusha yang digunakan, seperti di instansi pendidikan, misalkan di universitas di Arab, pakainya biasanya apa namanya, ketika adanya apa nih, pengajaran ya, ketika ada proses belajar ya, proses pembelajaran itu menggunakan bahasa Arab fusha. Tapi ketika misalkan di luar kampus, misalkan di pasar, di jalan, itu pakainya amiyah biasanya gitu ya. Karena memang kita juga seperti itu kan, kalau di kampus kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya, biar semuanya paham ya. Karena memang kita semua ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Lombok, Aceh ya. Jadi kita cuman paham bahasa Indonesia saja yang baku. Jadi ketika terjadi proses belajar mengajar, itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sebagaimana itu juga terjadi di Arab, pakainya bahasa fusha kalau di kampus dan di sekolah-sekolah. Tapi kalau di luar kampus, misalkan kita di jalan, di kafe, di pasar ya, kita pakainya bahasa kita, bahasa dialeknya ya, bahasa Arab Amiyah. Kita ke pasar ya seperti ini ya. Saya sebenarnya nggak pakai bahasa Indonesia yang baku, benar-benar baku ya, karena saya mengucapkan tidak aja dengan enggak ya. Kayak gitu ya, apalagi di bahasa Arab amiyah ya, nggak menutup kemungkinan juga bahasa amiyah digunakan di instansi pendidikan. Kurang lebih seperti itu ya. Perbedaan syuaya sama lahzo sebenarnya ada perbedaan, bedanya itu ya, syuaya bahasa amiyah, lahzo itu bahasa fusha ya. Kemudian bisa kita bilang juga untuk mengungkapkan kata sebentar ya, bisa pakai lahzo, bisa pakai
qalilan. Intazir qalilan. Tunggu sebentar. Meskipun arti qalil itu sedikit ya, tapi ketika kita ungkapkan dengan ya tergantung konteks kalimat ya. Intazir qalilan berarti tunggu sebentar. Makna qalil di sana sebentar, bukan sedikit karena tidak sesuai nanti apa namanya ketika kita terjemahkan dengan sedikit itu dirasa nggak enak. Tunggu sedikit ya nggak bisa. Jadi tunggu sebentar. Dan penggunaan diksi qalilan juga dipakai oleh orang Arab ya. Intazir qalilan, intazir lahzah. Biasanya ya saya tambahkan lagi, orang Arab kalau pengen bilang sebentar-sebentar itu kayak orang Inggris ya, bilangnya 1 minute, one minute, bilangnya daqiqah, daqiqah, bentar-bentar, daqiqah, daqiqah. Ya, seperti itu ya. Taib ada lagi? Ustadz, Mhm. ini kalau misalnya suaya itu dipakai ngomong ke orang yang lebih tua atau guru gitu, Ustadz. Sopan nggak gitu, Ustadz? Oh iya, kalau pakai buat orang yang di atas kita ya, sebenarnya sopan-sopan aja karena memang itu bahasa mereka ya, bahasa dialek mereka. Tapi alangkah lebih sopannya pakai bahasa Fusha ya menurut saya, karena Fusha itu sangat-sangat bahasa yang memang diakui oleh seluruh bangsa yang menggunakannya. Kalau bahasa Arab ya pakai bahasa Arab Fusha ya, dan bakal lebih sopan seperti itu ya kurang lebih. Tapi memang ada ya di beberapa tempat mungkin yang menggunakan bahasa Amiyah itu lebih sopan ya, lebih sopan. Tapi mau gimana pun situasi kondisinya bahasa Arab Fusha lebih unggul ya dibanding Amiyah. Karena memang Amiyah ini sebab faktornya itu diantaranya adalah ada dua ya. Kalau yang saya pelajarin tentang lahajat ya, lahajatul Arabiyah itu ada dua. Yang pertama ya sebab tersebarnya faktor apa namanya adanya lahajah ini itu karena perang. Ya, karena adanya hijrah orang-orang yang apa namanya terkena imbas dari perang itu kayak orang Suriah misalkan pindah ke negara-negara Eropa atau Suriah pindah ke Lebanon. Ya, itu kurang lebih faktor adanya lahajah ini karena perang dan hijrahnya orang-orang rakyat sekitar situ atau penduduk situ. Kemudian yang kedua ya menyebarnya apa ya menyebarnya masuknya sebuah bahasa menyebar atau masuknya sebuah bahasa lain ya ke dalam bahasa Arab seperti penjajahan Prancis atas Mesir ya, penjajahan orang-orang Barat ya, terutama ke negara-negara eh, Arab ya, seperti di utara Afrika Utara ya, di Afrika Utara itu sudah banyak perubahan-perubahan bahasa, itu jauh banget dari kata Fusa, apalagi bahasa Maroko nyampur banget sama bahasa Prancis ya, kurang lebih seperti itu. Baik ya. Jadi kata syuaya sopan enggak? Tergantung orang yang menyebutkannya, yang bilangnya. Memang tergantung ya, kalau orang situ memang kata syuaya itu lebih sopan ya bisa dia gunakan syuaya. Tapi dianjurkan buat pakai kata yang fusalah gua. Ya. Terus baik ada lagi? Jadi Arnia siapa yang mau tanya? Pak Heri, tafadhol silahkan tanya. أنا أتخلف قريبا عفوا يا سيدي. Tafadhol la ba'sa la ba's. Nah, ممكن لكن موجود فيديو مرة في يوتيوب أو لا أنسى. نعم ada أنا versi أسجل sama. أنا أسجل وسوف أنزل هذا التسجيل إلى اليوتيوب إن شاء الله. Syukran jazilan Ustaz. Al-afu. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Baik, ya. Ini tema kita hari ini adalah dhaif, artinya adalah tamu, jamaknya dhuyuf ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam ketika saya ngajar saya nggak fokus ke teks doang, tapi saya bisa bahas dari sisi-sisi lainnya, sisi-sisi zahira al-lughawiyah. Jadi fenomena kebahasaannya juga saya bahas, biasanya peribahasa atau etimologinya, proses penerjemahannya ya. Jadi antum bisa dapatkan lebih ya insya Allah. Baik.
Gak ada yang mau tanya lagi nih. Kalau gak ada yang mau tanya, kita beralih ke ini ya, Maharatul Istimak. Biasanya kalau di kelas saya ya, dari kemarin-kemarin kelas berbayar saya ada kelasnya yang saya kirim di grup. Itu saya tambahin ya di menit-menit akhir Zoom setelah membaca hiwar seperti ini, percakapan, saya biasa membiasakan ya, peserta didik saya atau yang ikut dalam program saya buat apa namanya buat sering melatih ya melatih listening mereka ya, dengan mendengarkan berita Arab ya mendengarkan ceramah-ceramah bahasa Arab ya biar terbiasa ya, biar apa namanya mereka langsung menangkap apa yang diucapkan oleh orang Arab. Kadang kita kalau pemula ya meskipun bisa bahasa Arab atau bisa nahwu sorof, ketika diajak ngobrol pakai bahasa Arab kadang ya masih gitu ya. Bisa ulangin lagi hal itu karir, bisa ulangin lagi nggak? Ya karena memang daya tangkapnya masih belum ini ya, belum peka. Kalau orang yang sering listening, sering dengar, itu daya tangkap buat dia biasa paham itu cepat biasanya ya. Sekali ngomong udah langsung paham, enak interaksinya seperti itu ya. Oke, kita langsung setel aja. Di sini teman-teman ada dari mana aja nih? Artinya dari mana? Ustad. Dari Dari, Bogor, Ustad. ini dari Bogor yang kemarin ikut ya. Baik. Mm-mm. Wais Maharina dari mana? Palembang, Ustaz. Palembang, oh jauh sekali Palembang. Saya di Jakarta. Ya. Nah, siapa lagi yang di sini? Coba siapa Faiha Hanan? Dari mana Faiha Hanan? Hmm. Faiha Hanan dari mana? Fitri, Heri, Mustafa, Nur Aina. Ayo perkenalkan diri. Coba dari mana aja? Kalau saya dari Sulawesi, Ustaz. Sulawesi, baidah jiddan. Nah, Baik, sekarang saya mau share